Gara-gara hutang pinjol 2 juta, 3 juta, 4 juta, sampai 5 juta, sampai 10 juta. Itu harus dipenjara karena tidak membayar. Yuk, teman-temanku, siapa yang mendapatkan ancaman seperti itu per hari ini dan kira-kira dari pinjol mana? Karena dia pasti berbeda-beda. Setiap orang pasti berbeda-beda aplikasinya, walaupun kata-kata yang digunakan itu hampir sama. Benarkah hal ini akan terjadi dan benarkah hal itu akan dilakukan oleh pinjaman online? Tapi sebelumnya seperti biasa buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat memberikan motivasi dan edukasi. Nanti teman-teman yang mau konsultasi jangan ragu-ragu, silahkan di nomor yang tertera atau langsung jadi membership di channel ini dan konsultasikan bersama saya supaya jangan salah berpikir, salah bertindak malah menjadi beban besar. Oke. Gara-gara hutang 2 juta. Kita harus dipenjara. Ya, hutangnya 3 juta berhadapan dengan pidana. Sampai 10 juta. Ya, ngeri ya teman-teman. Kalau dipikirkan, ya ngeri banget gitu loh. Kalau kita pikirkan, tapi nggak usah teman-teman pikirkan. Anggap aja tong kosong nyaring bunyinya. Kalau Anda mendapatkan ancaman seperti itu per hari ini, anggap saja tong kosong nyaring bunyinya. Kenapa seperti itu? Gini teman. Anda sudah membaca tentang Undang-Undang HAM, yang mana di sana telah dijelaskan tidak ada satu orang pun yang bisa dihukum kurungan penjara ataupun pidana karena ketidakmampuan dia dalam membayar hutang. Oke, tutup sampai di sana ya teman-teman semuanya. Nah, kita ambil secara logikanya. Mungkin bagi teman-teman hal itu bisa saja dibenarkan karena ketidaktahuan kita, karena keraguan kita tadi. Tapi coba kita gambarkan secara logika yang ada. Kalau seandainya, ya, kalau seandainya, yuk saya aja Anda berandai-andai. Kalau seandainya orang yang tidak mampu bayar hutang ini akan dipenjara, oke, akan dipenjara yang mereka-mereka yang berhutang di bawah 10 juta atau bahkan di bawah 100 juta tapi dipenjara, oke, saya rasa teman-teman semuanya, Anda yang hari ini pelaku UMKM, yang mana basic Anda adalah berdagang, berjualan, dan segala macam, lebih baik Anda berdagang di kantor Kapolsek terdekat. Kenapa? Karena suasananya akan ramai. Ya, kantor Kapolsek, Kapolres, Kapolda, dan Mabespori pun jauh lebih ramai daripada pasar. Kenapa? Anda kira orang yang terjebak pinjol ini satu atau dua orang? Tapi totalnya sudah puluhan juta. Dan kita sama-sama tahu tidak ada satu usaha pun yang bisa menang melawan pinjol. 90% orang akan kewalahan dengan bunga mereka. 90% orang akan kewalahan dengan singkatnya tenor yang diberikan. 90% orang akan menyatakan tidak sanggup dan akan gagal bayar. Oke. 10% saja yang melanjutkan penagihannya, yang melanjutkan pembayarannya dengan keterpaksaan. Anda kira sistem pinjol ini baik? Sistem pinjol ini buruk banget. Jelek semuanya. Ya. Kalau memang seperti yang teman-teman suarakan tadi, seperti yang teman-teman takutkan tadi, semua yang galbay pinjol akan dipenjara. Besok pagi Anda mulai start jualan di depan Kapolsek dan Kapolres. Karena jauh lebih rame. Ya, daripada pasar. Oke, kalau memang benar. Ya. Dan lagi ya, Kapolsek kita pun, Kapolres kita pun, nggak akan sanggup setiap hari harus mem-BAP orang yang tidak mampu bayar pinjol. Pasalnya pun juga dia bingung gitu. Ya, betapa sibuknya kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Ini udah nggak nyambung dengan logika, teman-teman. Ya, udah nggak nyambung. Sesuatu yang Anda takutkan itu nggak nyambung dengan logika kita. Seharusnya hal-hal ini tidak usah dijadikan beban berat. Itu berapa banyak itu yang bertanya sama saya di DM. Saya tidak munculkan, teman-teman. Saya tidak munculkan satu persatu. Saya cuma menjawab dari sini aja. Tidak usah Anda takut. Bahasa-bahasa seperti itu selalu dilontarkan oleh para debt collector. Kenapa dilontarkan? Debt collector ini tukang tagih. Ada target yang harus dia capai. Ada target yang harus dia raih. Jadi nggak ada waktu buat bermain bagi mereka. Mereka bekerja di bawah tekanan. Makanya
Segala cara mereka halalkan. Segala cara akan mereka lakukan. Nah, tinggal dari diri kita. Kitalah yang mempertimbangkan. Walaupun situasinya Anda masih dengan rasa bersalah, rasa penyesalan, rasa ketakutan, tapi bukan berarti kebodohan itu tertanam secara abadi di dalam pemikiran. Ya, ini yang perlu teman-teman atasi. Tidak semua yang mereka ucapkan itu harus kita percaya. Kan saya sudah sampaikan pertama, jangan terlalu percaya dengan apa yang disampaikan oleh debt collector via telepon, via WhatsApp, via email. Kan itu yang saya sampaikan. Yang kedua, jangan mudah terpengaruh dengan apa yang diposting orang di media sosial. Yang ketiga adalah coba berkata jujur dan terbuka dengan keluarga terdekat. Itu yang selalu saya sampaikan. Supaya apa? Supaya teman-teman semuanya tidak terlalu terbebani dengan kata-kata yang akan muncul. Kalau kita sudah menyampaikan, oke, saya sudah tidak mampu bayar, saya sudah tidak sanggup bayar, otomatis berbarengan dengan hal itu, teman-teman semuanya, sudah mempersiapkan apapun risiko yang akan dihadapi. Salah satunya, ucapan-ucapan seperti ini. Mereka mau datang ke rumah, mau melakukan penarikan aset, mau menyita aset-aset yang ada, mau mencegat di jalan, macam-macam bahasa itu. Tapi percayalah, itu bahasa hanya dilontarkan melalui telepon, WhatsApp, dan email. Kenapa mereka terlalu berani dengan melontarkan hal seperti itu? Karena mereka tidak bertatap muka secara langsung. Dan lagian kita juga tidak tahu pihak ketiga ini melakukan penagihan itu perusahaannya di mana. Karena selama ini pihak ketiga kan tidak transparan. Ya kan? Kalau misalnya itu dilakukan oleh pihak pinjolnya, ya kita bisa proses pinjolnya. Tapi sayangnya kita belajar dari kasus Indosat. Ya kan? Akhirnya yang dilibatkan, yang paling diberatkan adalah pihak ketiga mereka. Jadi buat teman-teman semuanya, daripada kita kacau, memikirkan sesuatu yang menurut saya, bahkan teman-teman pun juga bisa berpikir juga, itu tidak terlalu penting. Kita sudah tahu aja yang namanya DC sudah melekat dengan intimidasi. Yang namanya DC sudah melekat dengan caci maki. Makanya citra mereka itu sangat jelek di mata masyarakat. Karena kebiasaan mereka juga selalu melakukan penagihan dengan tekanan, melakukan penagihan dengan caci maki, dengan penghinaan. Ya, jadi teman-teman nggak usah terlalu khawatir. Itu kan banyak tuh, bang, benar nggak? Saya akan dipenjara, benar nggak nanti bang? Tiba-tiba saya dipidana, anak saya masih kecil bang. Saya juga masih ngontrak bang. Saya juga baru kerja bang dan macam-macam asumsi yang lahir itu gitu loh. Saya paham karena teman-teman berada di titik buntu. Sehingga sulit banget untuk membuka logika buat ke depannya. Tapi saya minta tolong sama teman-teman semuanya. Jangan gara-gara kata-kata yang seperti ini, kata-kata yang selalu dilontarkan tentang penjara, pidana, proses hukum, itu malah menghambat proses pemulihan hidup Anda. Karena hidup Anda ini sudah hancur, teman-teman. Ya, itu semua yang curhat sama saya itu menyatakan sudah tidak mampu bayar. Sudah tidak sanggup bayar. Bermacam-macam versi yang mereka jelaskan sama saya. Mulai dari PHK, usaha bangkrut, sibuk gali lubang tutup lubang, kecerobot, pokoknya bermacam-macam. Nah, semuanya belum terlambat. Selagi kita masih berjuang, kita belum gagal. Selagi kamu masih berusaha, kamu belum kehilangan segalanya, teman-teman. Kecuali kamu tidak berusaha lagi, tidak bekerja lagi, hanya murung di kamar, tidak mau melakukan perubahan dalam hidup, baru kamu dikategorikan orang yang gagal. Ya, tapi selagi kamu masih berusaha, kamu belum gagal. Selalu aja, ini kondisi hidup loh. Hanya sebatas perjalanan hidup. Akan ada masanya nanti, usahamu membuahkan hasil. Ya, yang penting kamu berusaha. Berusaha, bekerja, cari peluang-peluang lain. Jangan sibuk menerjemahkan katanya melalui telepon, katanya melalui WhatsApp, katanya melalui email. Nggak akan pernah habis-habisnya. Hari ini yang kita cari itu faktanya seperti apa. Ya, faktanya hari ini duit kita nggak ada. Mereka yang melakukan penagihan mengejar target. Ya sudah, itu aja faktanya. Yang penting jangan terpengaruh. Jangan dibenarkan semua ucapan mereka. Jangan diterjemahkan semua yang mereka katakan. Sudah, selamat teman-teman semuanya gitu loh. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir di channel Solusi Utang. Jangan lupa untuk disupport ya teman-teman ya. Untuk di-like, di-share juga ke teman-teman kita yang lain. Supaya mereka itu membatasi diri untuk tidak gali lubang tutup lubang. Nanti yang mau konsultasi silahkan di nomor yang tertera. Oke teman-teman semuanya, jadi sekian dulu dari saya Medi Browning. Wassalam.